Paula Verhoeven pelit. Pembelaan Baim Wong yang menyebutkan jika ia justru menafkahi orang tua Paula dan adik-adiknya sejalan dengan pengakuan seorang bapak yang kemarin ditemui awak media. Sosok tersebut mengaku cukup mengenal Baim, bahkan membantah tudingan jika Baim pelit. Malah menurutnya, Baim Wong sering membagi-bagikan uang kepada para pedagang kaki lima, seperti penjual pisang di dekat rumahnya. Tak hanya itu, Baim Wong pun juga dinilai sebagai pribadi yang ramah serta baik, tapi berbeda dengan Paula. Lantas benarkah sosok tersebut menuding Paula adalah orang yang cuek, bahkan tidak merespon ketika disapa tetangga saat bersua di depan rumahnya? Lalu benarkah saat masih tinggal serumah, Baim dan Paula sebenarnya sudah pisah ranjang dan jarang berkomunikasi hingga memutuskan untuk pisah rumah sejak 7 bulan lalu? Lantas, seperti apa pula sindiran Paula saat menanggapi tudingan miring Baim terhadapnya? Benarkah sahabat Paula membantah tudingan Baim tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selain menyesalkan sikap Paula Verhoeven yang diduga berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, Baim pun juga kecewa lantaran selama hidupnya ia pun mengaku baru satu orang yang mencapnya pelit. Padahal dalam press conference, Baim pun mengakui jika selama ini dirinya lah yang menafkahi keluarga Paula Verhoeven. Bahkan menurut Baim, ia pun memberikan uang kepada orang tua Paula lebih banyak jumlahnya daripada yang ia berikan kepada orang tuanya sendiri. Tak hanya itu, dua adik Paula pun diakui Baim juga difasilitasi pekerjaan tanpa ia mengambil sepeser pun dari hasil pekerjaan mereka. Apa yang diungkapkan Baim ketika itu pada akhirnya mendapatkan dukungan dari sosok bapak tersebut. Ya, sosok bapak ini pun mengaku jika ia sering menyaksikan bagaimana tulusnya Baim membagikan uangnya kepada para pedagang yang sering lewat di depan rumahnya. Hal itu pun dilakukan Baim tanpa terekam kamera, tidak seperti yang biasa ia lakukan untuk tujuan konten bagi-bagi uang. Kalau dibilang, saya jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Bukan saya. Saya lebih kayak menghidupkan, ayo buat orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Ya, sana dibagi-bagi. Kasih yang membutuhkan lah kasih. Kalau biasanya saya jangan. Masih banyak orang membutuhkan, aku bilang begitu. Biasanya bagi apa, Mbak? Duit kah, sembako? Iya, kadang-kadang ya duit lah. Kalau duit kan bisa beli beras, beli untuk makan. Nggak kikir? Apanya? Pelit? Nggak pelit kan? Enggak. Sama tukang jual pisang dikasih 1 juta. Itu tanpa ada kamera? Tanpa kamera. 10 juta. Orangnya galak. Sana ada rumah kontrakan saya, dibagi uangnya. Oh gitu. Dibagi. Paula sendiri nggak? Baik orangnya. Paula enggak, soalnya Paula kan dari suaminya katanya. Uangnya dari mana dikasih kalau enggak dikasih, dia enggak.
Sosok bapak ini pun juga mengungkap jika Baim Wong adalah orang yang ramah dengan tetangga sekitar dan sering menyapa siapapun yang dijumpainya. Karena itulah sosok bapak ini pun memberikan jempol kepada Baim. Tetapi sikap sebaliknya justru ditunjukkan Paula. Menurutnya sikap Paula tampak cuek jika disapa. Bapak ini pun juga membantah kalau Baim dituding berwatak temperamen. Menurutnya, Baim Wong adalah orang yang paling sopan. Salam saya. Makasih Pak. Iya. Kalau Paula tertutup. Enggak pernah. Kadang-kadang selamat pagi Bu, enggak dijawab juga gimana. Kalau Baim begini dia. Ya. Katanya pemarah gitu, temperamental. Siapa? Baim. Enggak. Paling sopan dia lah. Ya, senyum kalau prank mukanya pasti prank. Dia kan sejuk. Bagus dia. Ya, diakui pula oleh sosok bapak ini. Saat Baim dan Paula masih tinggal satu rumah, sepertinya mereka pun jarang berkomunikasi. Meski tak pernah terdengar bertengkar, namun dari informasi yang ia dapatkan pun akhirnya terungkap bahwa Baim dan Paula sudah lama pisah ranjang, meskipun saat itu masih tinggal satu rumah. Kalau orang ini serumah tapi enggak pisah-pisah lah begitu, nggak bisa ngomong gitu. Satu rumah tapi pisah kamar, kayak begitu. Kalau begitu dia. Bisa ranjang maksudnya Pak? Ya nggak tahu gimana, atau satu rumah antara lain bla 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 nggak tahu Bu. Ya nggak. Tapi di situ anaknya ada. Masa anaknya ada? Gak mungkin dong, kasihan ya. Sayang, Baim Wong tuh sayang sekali sama anaknya, sayang. Paling sayang, apalagi cucuku datang. Anaknya diajak cucu saya masuk ke rumahnya. Sini kejar-kejaran sering. Habis kantor waktunya ya datang sini. Kalau open kantor dia datang. Dari sana ya di kantor. Bapak kapan terakhir ketemu Baim? Baru seminggu yang lalu. Tapi dia pakai mobil masuk langsung. Di sisi lain, baru-baru ini Nikita Mirzani dalam live-nya di sosial media pribadinya pun mengungkapkan jika sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, sebaiknya pasangan tersebut berpisah. Langkah itu pula yang kini ditempuh oleh Baim dan Paula. Dan menurut Nikita Mirzani, langkah tersebut lebih baik daripada terus dipertahankan yang justru bisa berujung sakit hati. Sementara itu, apa yang diungkapkan Nikita pun sejalan dengan pernyataan kuasa hukum Baim yaitu Fahmi Bahmid yang mengatakan bahwa apa yang diungkapkan Baim saat konferensi pers baru-baru ini terkait aib rumah tangganya sebagai langkah Baim untuk mengungkapkan kebenaran. Tapi kalau orang udah berumah tangga akhirnya bercerai, ya mungkin sudah tidak ada kecocokan, ya sudah biarin, daripada dipertahankan nanti akhirnya nyeri hati, sakit hati. Kalau udah sakit hati hidupnya nggak akan bahagia, dijamin. Masalah Baim sama Paula juga, kalian membandingkan ya, kalian juga netizen jangan membanding-bandingkan, mendingan Gading, mendingan Desta. Nggak bisa say, masalah orang tuh beda-beda, cara menyelesaikannya juga beda-beda. Juga jangan kayak hakim gitu, so tahu membanding-bandingkan orang, nggak boleh. Ini bukan membongkar Pak, ini menyampaikan kebenaran ya. Jadi bahasanya dia, ini kebenaran Bang, harus saya sampaikan. Jadi ini bukan persoalan membongkar atau tidak membongkar, karena prinsip kita tidak boleh selalu membenarkan hal-hal yang salah dengan cara menutupi hal-hal yang salah itu. Manakala hal-hal yang salah itu kita tutupi, sama saja kita membenarkan sebuah kesalahan. Nah, kalau kita sudah ikut terlibat dalam membenarkan sebuah kesalahan, maka kita bagian dari kesalahan itu sendiri. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya.
Dari pengakuan seorang bapak yang mengaku cukup mengenal Baim, bahkan membantah jika Baim pelit. Lantas, seperti apa sindiran yang diberikan oleh Paula Verhoeven setelah ia digugat cerai oleh Baim? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sikap Baim Wong dan Paula Verhoeven dalam menghadapi perkara rumah tangga mereka terlihat sangat kontras. Kalau Baim memilih untuk bicara belak-belakan ke publik, tapi Paula pun justru memilih untuk diam. Namun di balik diamnya, baru-baru ini Paula menanggapi tudingan tersebut melalui postingannya di sosial media. Lewat akun sosial media pribadinya, Paula pun seakan memberikan jawaban yang menohok diduga untuk Baim, di mana Paula diduga menuding Baim sudah salah paham dengannya. Dan langkah yang dipilih Paula untuk menghadapi tudingan Baim pun terbilang mengejutkan. Ia pun memilih berdamai dengan diri sendiri di saat orang lain salah paham tentang dirinya. Dan apa yang diposting oleh Paula dinilai psikolog memiliki makna dan motif tertentu. Namun, hanya Paula saja yang mengetahui maksud dari postingannya tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang ini kan punya makna-makna dan motif-motif yang hanya dia yang tak paham gitu ya. Kalaupun pada akhirnya dia melakukan suatu hal yang hanya fokus pada kegiatannya, itu sebenarnya menunjukkan bahwa oke, saat ini ada hal-hal yang lebih penting untuk aku lakukan dan perhatikan, yaitu bagaimana aku harus membangun diriku gitu ya, bagaimana aku harus menata kembali mungkin pekerjaan, kehidupan mentalku gitu, kesehatan fisikku, di antara semua konflik atau permasalahan yang terjadi gitu. Jadi yang saya tangkap ini memang satu cara yang memang dilakukan sebatas untuk memastikan bahwa dia berupaya sekali untuk bisa memastikan segala permasalahan dan konflik yang terjadi itu tidak sampai merusak kesehatan mentalnya gitu ya, ataupun bagaimana tujuan dia untuk membangun kembali kemandirian baik dalam hal finansial ataupun kehidupan. Saya sih melihatnya mungkin dia memiliki prinsip jangan melawan api dengan api gitu ya. Jangan melawan hal yang salah juga dengan perbuatan salah, atau melawan emosi dengan emosi gitu ya. Jadi memang bersikap diam, bijak, lebih logis untuk memikirkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan dan pernyataan yang diberikan itu menurut saya lebih bijaksana ketimbang harus mengungkapkan emosi yang terlalu ekspresif padahal tujuannya mungkin tidak sejalan. Usai Paula Verhoeven memposting sindiran yang menohok di akun sosial media pribadinya, Baim Wong pun juga memposting sebuah foto di akun sosial medianya dengan caption yang mengejutkan netizen. Caption yang dibuat Baim tersebut seakan terungkap semuanya saat ia mengadakan jumpa pers di tanggal yang sama 8 Oktober 2024. Saya sebenarnya nggak nyangka ya, maksudnya ada di momen ini. Saya itu sebenarnya menghindari. Maaf juga buat wartawan semuanya, saya kan nggak pernah menjawab. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah
teman baik saya sendiri. Saya nggak mau ada dendam sama dia. Sebenarnya selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya. Saya kalau udah bicara anak, terserahlah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Sebenarnya pas kejadian itu, hari pertama saya itu sudah memaafkan. Tapi pakai caranya saya lah ya. Geger, Paula sebelumnya diduga memberikan sindiran setelah digugat cerai oleh Baim. Lantas seperti apa bantahan dari sahabat Paula atas tudingan Baim yang mengatakan bahwa Paula diduga berselingkuh? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di tengah panasnya tudingan perselingkuhan dari Baim Wong terhadap Paula Verhoeven, sahabat Paula justru membantah tudingan tersebut. Ditemui secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi baru-baru ini, sahabat Paula ini pun mengaku tidak yakin jika Paula melakukan perselingkuhan dengan sahabat Baim. Victoria pun mengaku syok saat mengetahui Paula digugat cerai oleh Baim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sengaja aja, aku tuh lagi teleponan karena booking untuk makeup besok. Hampir setiap ada acara memang aku yang ngerias Paula ya. Dan aku kan setahu aku mereka udah pisah. Paula sudah nggak 4 minggu udah nggak bareng anak-anaknya. Lagi main di kantor ternyata pas aku teleponan kayak, oh puji Tuhan ya gitu aja. Aku nggak berpikir sejauh itu. Aku dengar suara Baim lagi ketawa-ketawa lagi main sama anaknya barengan sama Paula dong, karena kan aku lagi teman sama Paula. Suaranya keluar berita ya, aku kaget banget. Tiba-tiba ada preskon terus Baim nangis, aku juga kaget. Udah sesimpel itu, aku nggak tahu apa-apa sih. Dan aku berharapnya malah mereka rujuk banget dari awal. Saya berdoa yang terbaik untuk Paula sih, supaya anak-anaknya yang terbaik buat anak-anak sih. Oh, aku nggak yakin Paula melakukan itu sih. Sebagai sahabat nanti kita lihat aja di persidangan ya. Kita berdoa yang terbaik sama waktu yang membuktikan deh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.